Pernah tidak kalian merasa takut mencoba hal baru, tetapi ternyata hal itu justru menjadi pengalaman yang paling berkesan? Aku juga pernah, dan itu terjadi waktu pertama kali aku ikut kegiatan mengajar di suatu komunitas. Hari itu kami datang ke sebuah tempat sederhana, tempat anak-anak jalanan dan anak yang belum sempat sekolah biasa belajar dan bermain bersama. Jujur aku gugup sekali, aku takut mereka susah diajak belajar, atau aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku bilang ke diri aku sendiri, ya udah, jalanin dulu aja. Siapa tahu mereka nyambut balik. Tugas aku waktu itu sederhana, tapi penting, yaitu membantu anak-anak belajar membaca dan menulis dasar sambil menjaga agar suasana tetap menyenangkan. Aku ingin mereka merasa kalau belajar itu bisa menjadi hal yang seru, bukan membosankan. Akhirnya aku mulai dengan ngobrol santai, menanyakan nama mereka, mengajak bermain tebak huruf, lalu menulis nama-nama mereka di atas kertas warna-warni. Perlahan suasana mulai mencair. Mereka tertawa, saling bercanda, bahkan berebut ingin menunjukkan hasil tulisan mereka. Aku juga belajar banyak dari relawan lain bahwa sabar dan perhatian bisa membuat anak-anak lebih percaya dan semangat belajar. Di akhir acara, mereka terlihat bahagia sekali. Ada yang bahkan berkata, "Kak, besok ajarin aku lagi ya." Padahal kegiatan itu hanya berlangsung 1 hari, tapi rasanya hangat sekali. Aku pulang dengan perasaan campur aduk, capek tapi senang. Karena ternyata lewat kegiatan sederhana itu, aku belajar banyak hal. Aku belajar untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih menghargai kesempatan yang aku punya. Walaupun 1 hari, pengalaman itu bikin aku sadar kalau sekecil apapun tindakan kita, tetap bisa berarti buat orang lain. Dadah! Ini saya pengen cerita sedikit nih. Cerita yang menurut saya lumayan memorable. Jadi ketika saya masih duduk di bangku SMK, sekolah saya tuh pernah mengadakan yang namanya kunjungan industri. Nah, 1 minggu sebelum dilaksanakan kunjungan industri, guru bahasa Inggris saya itu memberikan tugas untuk mewawancarai wisatawan asing menggunakan bahasa Inggris, dan hasilnya harus dalam bentuk video. Bagi saya pribadi, ini merupakan tantangan yang besar waktu itu, karena saya adalah tipikal orang yang pemalu, dan tentunya saya dan kelompok saya harus bertanggung jawab untuk mencari wisatawan asing dan melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas. Singkat cerita, ketika kunjungan industri, dari semua tempat yang bakal dikunjungi, yang menurut saya dan kelompok saya bakal menemukan wisatawan asing untuk dilakukan wawancara, yaitu Candi Prambanan dan Pantai Parangtritis. Di Candi Prambanan kami belum menemukan wisatawan asing dan melakukan wawancara karena terlalu malu-malu, dan kami merasa masih ada waktu ketika nanti di Pantai Parangtritis. Singkatnya, ketika di Pantai Parangtritis kami pun mencari wisatawan asing sana kemari. Kami sempat menemukan wisatawan asing bersama keluarganya, namun mereka menolak direkam dan hanya mengizinkan voice record, sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat tugas. Setelah mencari dan mencari, kami tidak menemukan adanya wisatawan asing yang lain. Kami pun melapor kepada guru bahasa Inggris dan akhirnya diberi izin mencari wisatawan asing di luar kegiatan kunjungan industri dengan batas 1 minggu. Beberapa hari setelah kembali dari kunjungan industri, kami memutuskan untuk pergi ke kota tua. Dan setelah beberapa kali ditolak oleh wisatawan asing, kami berhasil menemukan wisatawan asing yang bersedia untuk diwawancarai dan direkam dalam bentuk video. Akhirnya wawancara kami pun selesai dan tugas kami bisa diserahkan kepada guru bahasa Inggris, dan kelompok kami dinyatakan menyelesaikan tugas. Yang susah tuh bukan jalannya, tapi mulainya. Rasa takut yang ada di kepala, ragu dan cemas pun tiada hentinya. Langkah pertama tuh bagaikan kita keluar dari bayang-bayang sendiri. Ada suara yang berbisik lirik dalam hati. Bagaimana kalau gagal lagi? Tetapi jangan terlalu lama dan melayani rasa menunda yang di dalam dada. Hanya akan membuat mimpi perlahan sirna. Sementara waktu terus berjalan dan tak menunggu siapapun di jalan. Ini ceritaku yang sering ragu dan malu. Dan ini ceritaku yang pertama kali mencoba hal baru, takut tapi tetap langkah maju. Lalu cerita kita bertemu. Bahwa keberanian sejatinya bukan tanpa takut, Tapi keberanian adalah berani maju berani mencoba hal baru. dan akhirnya paham. Takut boleh hadir, Tapi kitalah yang menentukan kemana langkah kita berakhir. My story, Your story, our story.